Ini menurut saya adalah bagian daripada kecerdikan Caimin di dalam membaca situasi, di mana Caimin ingin mengatakan bahwa ingin mendapatkan record yang positif, ingin mendapatkan poin yang baik kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi, kami mengusulkan Pak Jokowi ditambah supaya ini negara akan kemudian menjadi lebih baik pada saat Pak Jokowi ditinggalkan, perlu ditambah 1 tahun 2 tahun. Bisa jadi itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi, saya lagi punya lagi sedikit dalam tanda kutip ada miskomunikasi dengan PBNU, tolonglah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya ingin bincang-bincang lagi bersama Bung Tony Rosin. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang Yusuf. Iya, Bung Tony Rosin ini santrinya Mbah Mun, juga termasuk aktivis NU itu kan ya. Iya. Tapi biasanya ke Anda itu menyeberangnya, Anda itu di luar orang-orang NU itu ya. Saya ada di mana-mana, bergaul dengan siapa saja. Namanya aktivis, harus membuka diri untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun. Tidak mengenal identitas, tidak mengenal kelompok. Jadi dengan kelompok manapun, identitas manapun, kita bergaul, berkolaborasi dan belajar dari masing-masing pihak. Bung, ini ada berita yang menyengat. Tiba-tiba Caimin dari nun jauh di sana, dari Jawa Timur, melontarkan statement bahwa 1 sampai 2 tahun ini pilpres ini ditunda atau diperpanjang. Waduh, ini pertanda apa ini? Itu kalau terjadi, semua anggota DPR sujud syukur itu. Dianggap sebagai sebuah mukjizat. Kenapa? Coba kita bayangkan 2024 selesai. Kalau ditambah 1 tahun, lumayan kan ngumpulin modal lagi. Lumayan untuk merencanakan dan membuat ancang-ancang lagi. Apalagi tambah 2 tahun. Apalagi ditambah 5 tahun. Wah, girang ini. Tapi begini Bang Yusuf, coba kita lihat bahwa sebelum kita lihat kenapa Caimin yang kemudian sekarang bicara dan direspon oleh media, direspon publik, pembicaraan tentang diundurnya pemilu kan sebenarnya sudah lama yang mewacanakan, gitu kan. 1, 2 orang, 3 orang muncul lagi, tenggelam lagi, muncul lagi, tenggelam lagi. Artinya apa? Bisa dilihat dari sisi pragmatisme, ada kebutuhan-kebutuhan, ada kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu untuk ke arah sana. Maka kemudian dicari-cari alasannya, dicari-cari argumentasinya, dicari dasar-dasar untuk meyakinkan kepada publik bahwa ini logis. Mula-mula ketika pandemi itu masih dasar, gitu itu pandemi kemudian dijadikan sebagai sebuah alasan. Musim pandemi ditunda dulu. Kemudian pandemi hilang, sekarang cari alasan, mungkin cari alasannya KPU belum siap, perlu ada waktu yang lebih longgar. Dan sebagainya. Dan ini menurut saya tidak baik untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara ini. Tidak perlu kemudian kita melakukan manuver-manuver dan segala sesuatu yang pada akhirnya itu hanya demi kepentingan pragmatis kelompok-kelompok tertentu, mengabaikan kepentingan bangsa dan negara ini. Kalau kemudian ada katakanlah misalnya perlu dilakukanlah misal dan contoh amandemen undang-undang dasar atau perubahan undang-undang, tentu harus ada dasar yang kuat untuk kepentingan siapa, faktor pemicunya apa, mesti jelas. Jangan sampai ada alasan tidak ada dananya kurang. Ini kan begini, IKN kan juga besar begini dananya. Bung, karena kemarin kalau saya baca di media itu bahwa alasannya ini masukan dari UMKM yang kondisinya belum stabil nih ekonomi. Biar ekonomi stabil, nanti pemilu gitu kan terutama pilpres itu diundur. Ini kan alasannya seperti ini nih.
Bagaimana? Iya, apakah kemudian kalau pemilu diundur UMKM stabil? Oke. Siapa yang memberikan jaminan untuk itu? Iya. Gitu loh. Yang selama ini pemerintah mencoba untuk memberikan janji akan terjadi kenaikan ekonomi sekian persen, pertumbuhan ekonomi sekian persen, kan juga belum terrealisir. Dan seringkali prediksi itu, analisis itu, rencana itu meleset kan gitu. Jadi kalau kemudian ditanyakan juga UMKM yang mana? Iya, gitu kan? Jangan-jangan bukan kepentingan UMKM, tapi kepentingan dari orang-orang tertentu, apakah itu politisi ataukah kemudian saudagar gitu kan? Tetapi lepas dari itu semua, gitu loh. Pertanyaan epistemologisnya. Kenapa Caimin? Lah itu, kenapa ya Caimin yang mendorong itu? Tapi sebelumnya kita minum dulu nih. Ini cappuccino seger rasanya. Waduh, seger nih. Ya, kenapa Caimin harus berteriak begitu gitu ya? Itulah cerdas Caimin. Caimin selalu mampu membuat terobosan-terobosan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Orang sedang muncullah gagasan baru Caimin. Ya seperti dulu lah, orang sedang capres dengan beliau di mana-mana. Caimin muncul cawapres. Sekarang itu dia kemudian bermanuver kumpulkan Kiai Ma'ruf Amin dan juga Kiai Said Agil Siraj dan berhasil untuk menggeser posisi Pak Mahfud MD. Itu kan merupakan keberanian, kemampuan, kecerdasan dan kecerdikan Caimin. Jadi ini menurut saya adalah bagian daripada kecerdasan, kecerdikan Caimin di dalam membaca situasi, di mana Caimin ingin mengatakan bahwa ingin mendapatkan record yang positif, ingin mendapatkan poin yang baik kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi, kami mengusulkan Pak Jokowi ditambah supaya ini negara akan kemudian menjadi lebih baik pada saat Pak Jokowi ditinggalkan, perlu ditambah 1 tahun 2 tahun. Bisa jadi itulah sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena itu Pak Jokowi, saya lagi punya lagi sedikit dalam tanda kutip ada miskomunikasi dengan PBNU, tolonglah dibantu. Seperti itulah. Itu mungkin terlalu jauh lah gituannya. Tetapi persoalannya, kalau ditunda 1 sampai 2 tahun, siapa sebenarnya yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah yang pertama DPR. Ya, kalau itu ditunda karena Pilpres sama Pileg itu barengan 2024 Februari. Kalau kemudian itu ditunda, sujud syukur semua anggota DPR. Kenapa? Anggota DPRD tingkat 1, anggota DPRD tingkat 2 ada tambahan waktu. Anda bisa bayangkan Bang, untuk ancang-ancang gitu ya. Anda bisa bayangkan untuk mencalonkan diri jadi anggota DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2 itu butuh logistik yang kecil. Itu setuju ya. Emang kalau kemudian ini ditunda, itu berarti ada nafas ya. Waduh, nafas. itu yang kita harapkan katanya. Ini teman saya dan bilang terus terang seperti itu. Nah, sekarang kan 2022 itu kan ada juga nih pemerintahan daerah itu yang PLT. Kalau dari 2002 PLT sampai 2007 berarti kan berapa? 5 tahun jadi PLT. Itu bagaimana problemnya? Iya, 2022 ini ada kepala daerah yang sudah waktunya habis, periodenya habis. Itu waktunya masanya habis. Itu ada 101 kepala daerah. Kalau 2023 itu ada 170. 170. Total 271. Anda bisa bayangkan. Kalau kemudian itu diganti PJ, istilah undang-undangnya kan PJ. Pejabat. Tapi kalau kita sering latah mengatakan PLT, biar gampang lah, mau masyarakat bisa memahami. Terserah Anda lah, PJ, PLT dalam konteks yuridis memang PJ istilah undang-undangnya. Tapi kalau kemudian kita ngomong PLT, ya udahlah kita membahasakan supaya masyarakat paham, familiar. Itu kalau kemudian katakanlah ditunda sampai 2002, 1 tahun 2002
7. 25 misalnya, 25. Berarti yang dari 2022 3 tahun. 3 tahun itu yang menjadi lebih PJ. dari separuh, menjadi PJ, lebih dari separuh periode. Kemudian kalau itu 2006, nanti jangan sampai tunda 1 tahun. Ya, tunda lagi 1 tahun, 2 tahun. UMKM belum normal, belum stabil. Terus kemudian Menteri katakan Sandiaga Uno, ini teman saya baik saya itu. Sandi bilang, oh pariwisata juga belum stabil. Terus kemudian Menteri Keuangan bilang, oh butuh waktu lagi, lanjut 1 tahun lagi, belum stabil 1 tahun, lama-lama seumur hidup. Jadi ini menurut saya, jadi jangan lihat teman Caimin. Saya pikir di hati Caimin juga ketawa, habis membuat statement itu di belakang ketawa ke TV dia, biar dimakan oleh publik, dimakan oleh politisi. Ini Pak Caimin ini memberikan statement serius apa enggak sih? Kita kan paham lah, Caimin itu pandai memainkan opini publik yang kemudian menyedot pikiran publik untuk ikut membicarakan, memikirkan, habis itu dia tinggalkan, dia ngopi gitu. Ya kita kan berkawan dengan Caimin, ya tahu lah bagaimana Caimin itu dengan sikap santainya menghadapi katakanlah gelombang sebesar apapun, bisa senyum itu Caimin. Ya, luar biasa. Itulah politisi yang hebat itu. Tapi buat Caimin ini, kira-kira impact negatifnya ada nggak nih? Coba lah kita lihat. Dan seperti yang kita pernah bicarakan Bang Ujo, bahwa Caimin itu dalam konteks PKB itu tidak banyak dipengaruhi oleh situasi eksternal. Mau nyalonin siapa presidennya, tetap gitu, aja paling stabil itu aja. Stabil, dan kemarin ada survei, betul apa kata saya, stabil gitu kan pemilihnya ya. Benar gitu loh. Dia mau dihajar oleh pihak lain, mau dia diamkan oleh pihak lain, stabil. Ya kalau kemudian nasibnya lagi bagus, naiklah dikit. Nasibnya kurang bagus, turun dikit gitu kan. Ya biasalah seperti itu. Ya kemarin kalau 2014 ke 2019 itu kan naik anggota DPR biasanya elektabilitasnya suara, elektabilitas PKB itu lebih tinggi daripada PAN, tetapi jumlah kursinya selalu lebih banyak PAN. Kenapa? Karena tidak merata. Tapi 2019 itu Caimin berhasil untuk meratakan suara PKB. Strateginya itu dilihat gitu ya. Jadi linear antara elektabilitas di kursi dengan elektabilitas suara. Itulah. Kalau kemudian sekarang katakanlah masyarakat mayoritas itu tidak menginginkan presiden 3 periode atau presiden bertambah, pemilu diundur gitu. Bagi PKB nggak banyak pengaruh. Tapi bagi presiden misalnya, kalau sampai kemudian 3 periode muncul lagi, itu terbelah. Orang-orang yang semula mendukung presiden, mendukung Pak Jokowi dalam konteks ini, itu bisa lari. Kenapa? Ini adalah bagian daripada amanah reformasi. Dan di dalam pendukung Pak Jokowi banyak orang-orang yang komitmen terhadap reformasi ini. Kalau PKB Caimin itu menggelindingkan isu ini, kira-kira ini akan disambut enggak nih sama partai-partai besar seperti Golkar, kemudian PDIP, kemudian Gerindra? Kira-kira ini bagaimana nih? Enggak lah, kalau disambut oleh anggota legislatifnya legislatif dari manapun, dari partai yang lain, mereka gosok-gosok, ayo Cak ngomong lagi Cak, nanti kalau udah kenceng gue tambahin Cak, kan gitu. Ya, tapi bagi partai-partai yang lain, partai beginilah, kita harus memahami menganalisis sesuatu berbasis diantaranya adalah satu posisi, kedua posisi masing-masing, kedua adalah situasi politik. Kembali ke Caimin, statement Caimin ini berarti tidak akan merugikan konstituen PKB ya? Tidak. Kalau saya menganggap nggak serius Caimin ini. Statementnya ini bercanda. Karena apa? Caimin kan juga punya partai, butuh logistik juga gitu loh. Kecuali Caimin menjadi partai penguasa primer seperti PDIP misalnya, gitu kan, yang itu nampaknya akan dimainkan oleh Nasdem dengan mendukung Anies di 2024 dan itu biasanya memiliki logistik yang lebih longgar. Gitu. Bung. Jadi closing statementnya, statement Caimin ini
bercanda, tidak punya pengaruh banyak, baik terhadap partai-partai yang lain, tidak kira-kira tidak menggeser, tidak merubah, tidak memberikan pengaruh terhadap partai yang lain, begitu juga bagi konstituennya. Lu setuju atau tidak setuju, lu suka tidak suka, nggak ada pengaruhnya sama konstituen PKB, kira-kira gitu. Dan Caimin udah tahu, dan itu terukur kan. Ya, baik. Oke, pemirsa, demikian bincang-bincang saya tentang usulan Caimin bahwa Pilpres ditunda 1 sampai 2 tahun lagi dari tahun 2024. Apakah Anda setuju atau seperti apa? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.